Nah, kita langsung tanya-tanya aja. Untuk Pak Henry adalah direktur dari BTC atau Beteng Trade Center. Lalu Pak Debian adalah founder dari Molly. Nah, Molly itu apa? Nanti kita ulik-ulik lebih lanjut lagi ya di sesi berikutnya. Oke, Pak Henry, mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Henry, Beteng Trade Center itu seperti apa, kayak gitu Pak. Oke, nama saya Henry, Direktur BTN dan Properti Indo, pengelola Beteng Trade Center. Jadi Beteng Trade Center itu adalah pusat perdagangan di pusat kota Solo ya. Jadi menurut saya bersyukur bahwa BTC itu lokasinya di segitiga emasnya wisata kota Solo. Tengah kota ya Pak? Iya, tengah kota ada Keraton, ada Klewer, ada PGS. Dan saya pikir apalagi kalau Bank Mandiri ya, yang retail terutama pasti tahu di Jawa Tengah itu segitiga seperti ini hampir bisa dikatakan tidak ada. Nggak tahu kalau ada ya, tapi menurut saya sih nggak ada. Karena memang untuk pusat perdagangan Solo ini cukup kuat sekali dengan adanya pasar Klewer. Dan tempat kita kalau dibilang ada yang namanya ini khusus grosir atau khusus retail, itu saya pikir bedanya sudah sangat tipis. Jadi saya bilangnya pusat perdagangan. Karena sekarang kalau kondisi seperti ini kita mempertahankan konsep harus grosir tergantung pedagangnya. Kalau ada yang dipaksa beli 1 lusin, tapi ada yang datang bawa uang tunai setengah lusin atau 3 piece nggak dikasih, kan itu pilihan di dia. Kalau menurut saya namanya dagang ya omset diambil ya. Jadi kalau saya bilang lebih ke pusat perdagangan ya. Jadi macam-macam yang di BTC ada busana muslim, ada pakaian jadi, ada kain, ada sepatu. Jadi kita juga tidak klasifikasikan. Saya pikir semua boleh berusaha di BTC. Kalau jumlah kios sendiri di BTC kurang lebih sekitar 1.500. 1.500 ya Pak? Dari lantai dasar 1 dan 2. Dengan asumsi kalau satu pedagang mungkin ada 2 kios, jadi mungkin ada sekitar 700 sampai 700 pedagang yang aktif ya. Tapi saya nggak update lagi karena juga sudah melewati masa-masa COVID. Dari pandemi jadi endemi, saya kira bisa growth lagi. Kalau waktu pada saat kemarin pandemi ya kita semua tahu lah, dunia retail kan pasti nyungsep ya. Ya, sangat. Ya, jadi itu perkenalan dari saya mungkin mengenai sekilas dari Beteng Trade Center ya. Oke, terima kasih Pak Henry. Oke. Selanjutnya untuk Molly. Nah, Molly ini apa sih? Kita langsung tanya kepada foundernya Molly langsung dengan Bapak Debian. Waktu dipersilakan. Ya, thank you Mas Yoga. Jadi kenalan dulu, saya Dian. Jadi kalau kita ngomong Molly ini adalah sebuah jawaban, gitu, sebutnya sebuah jawaban dari isu-isu yang muncul di pasar retail ya, tadi Pak Henry bilang. Dalam hal ini berarti kita ngomongin UMKM. Kenapa kita ngomong ini sebuah jawaban atas pemikiran, isu, pengaduan dari semua UMKM, akhirnya kita bikin inisiatif ini jadi sebuah barang nyata. Barang nyatanya adalah kita gampang ngomong ini e-commerce, marketplace, pasar, lapaknya para UMKM. Molly ini lapaknya para UMKM karena hampir sama kayak marketplace pada umumnya, kan? Dia bisa jualan, bisa ada promo dan lain sebagainya. Tapi Molly ini hanya boleh diikuti oleh UMKM. Jadi yang jualan di Molly itu sudah kita setting hanya UMKM. Begitu dia once jadi perusahaan besar atau di official partner kayak yang udah banyak jualan online di e-commerce lain, itu dari Molly akan otomatis dia di take out. Oh, di take out sama ya. Nah, kenapa kita bilang Molly ini jawaban? Karena ada 4 masalah UMKM utama yang kita seperti ngobrol kesana kemari, kita diskusi sama UMKM. Pertama, UMKM itu pasti lack of teknologi kita bilang, knowledge-nya tuh kurang, pengetahuannya kurang. UMKM itu selalu ngomong jualan, ya gue harus buka lapak, ya gue harus bikin toko, bikin kios. Nah, di Molly ini UMKM nggak perlu dia bikin kios, sewa atau segala macam, tapi dia bisa jualan online. Yang udah punya kios gimana? Dia bisa jualan online buat melebarin pasarnya. Jadi yang selama ini orang datang ke kiosnya, sekarang dari handphone di rumah, main handphone udah bisa ngeliat barang-barangnya, bisa ikutan beli. Yang kedua, pasti UMKM itu kekurangan, kita nyebutnya finansial lah. Kekurangan finansial. Kenapa ya? Lagi
Kalau mau buka kios harus punya uang sewa, beli dan lain sebagainya. Tapi di mall ini udah nggak perlu modal-modal, dan udah karena nggak ada modalnya dia bisa langsung punya toko, bisa langsung jualan Mas Yoga. Oke, nggak perlu toko fisik ya? Ya, nggak perlu buka toko fisik. Yang ketiga pasti adanya isu potongan-potongan gitu kan. Kalau jualan di Itu dia. marketplace ada isu potongan. Nah, di mall ini udah nggak ada potongan, semua penjual free kita kasih. Free ya. Yang nanti potongannya yang sama ini jualan di marketplace lain ada potongan, di mall ini free, nggak ada potongan. Jadi 100% ya? 100% nol pokoknya. Jadi nggak buka toko, pasang foto dagangan, jualan, nggak usah naik-naikin harga, Bos. biar nggak repot nanti hitung-hitungnya cuan atau enggak. Cuan. Nah, yang keempat adalah isu yang paling tragis kita nyebutnya, penipuan. Gitu, UMKM itu rawan sama penipuan ya Pak Hendri ya. Yeah. Jadi orang order nggak dibayar, dikirim barangnya, orang pegang-pegang segala macam, beli katanya dari 1 hari, besoknya tiba-tiba balik karena barang rusak, ternyata ditukar sama yang reject. Banyak banget. Nah, di mall ini untuk mengatasi itu kita kasih sistem penjual baru akan terima uang setelah pembeli konfirmasi barang sudah diterima dan dengan baik. Pembeli baru akan dikirim barangnya setelah penjual terkonfirmasi bahwa uang sudah dikirim sama pembeli. Gitu. Jadi kita sangat minim penipuan lah. Syukur-syukur ya alhamdulillah sampai detik ini sih nggak ada penipuan. Nah, tuh mall itu bayi yang menjawab bukan semua ya, menjawab 4 masalah besar UMKM itu. Umurnya mall sekarang baru sekitar efektif mall itu lahir ya, mall itu terbentuk itu bulan September 2022. Which is baru 6-7 bulan lah. Masih sangat muda, dan dengan sangat muda itu berarti mall ini masih tahap terus belajar, continuous improvement. Anak muda terus belajar. Oh iya. Apalagi umur segitu kalau manusia itu kan lagi belajar merangkak, belajar membuat jalan, itu sangat tinggi gitu loh. Energinya lagi banyak-banyaknya untuk belajar. Syukur-syukur dari sini kita terus belajar kondisi lapangan seperti apa. Habis belajar pasti dengan energi yang melimpah ini kita banyak bikin terobosan-terobosan, banyak bikin ya hal-hal baru lah gitu, improvement terus di mall ini. Oke. Keren banget ya, walaupun cuma baru beberapa bulan tapi udah bisa menjawab 4 pertanyaan tadi ya. Nah, terus di sini ada BTC sama Molly. Nah, di sini tuh apa sih sebenarnya kok kita pertemukan? Kira-kira apa nih? Ada program-program nggak sih? Oh iya, saya dulu yang jawab ya. Boleh. Ya, jadi saya pikir Molly adalah bayi yang beruntung. Oh betul. Dimana DNA-nya sudah banyak belajar dari e-commerce yang lain. Oh, iya. Mungkin ada yang sudah tutup dan segala macam. Jadi sudah belajar dari kesalahan e-commerce yang lain. Oh. Dan saya pikir tidak ada kata terlambat. Karena ke depan ini gara-gara pandemi kan e-commerce makin berkembang, ya. Dan saya pikir saya sebagai pengelola BTC selalu mensupport e-commerce yang benar-benar real lokal alias Indonesia. Ya. Dan MOI adalah bagian dari Bank Mandiri. Jadi saya pikir itu kita perlu support. Mengenai BTC meskipun sudah punya kios, tapi sekali lagi UMKM buat saya ada 2 ya. Untuk jadi UMKM yang sukses itu gak gampang, perlu proses, perlu mental yang kuat. Jadi kalau nggak bisa menjalani proses, maunya instan, saya pikir di e-commerce apapun, e-commerce nomor 1 di dunia pun, itu justru juga belum tentu bisa jalan. Karena kita tahu e-commerce yang besar-besar, mereka kadang-kadang bisa bersaing dengan official store, ya. Jadi persaingannya justru amat sangat ketat. Karena mungkin kan mereka nggak ada screening ya. Kalau tadi dari Molly kan ada screening, ya pastikan tidak mungkin konsumen Daihatsu di-compare sama konsumen BMW, nggak mungkin. Jadi UMKM itu memang butuh juga perluasan pasar, ya pasarnya tapi yang kompetitif, ya bukan pasar yang sudah marketnya besar sekali, pemain besar udah besar. Pasti kadang kalah cash flow. Pasti. Jadi kalau nggak bisa bersaing kan pasti butuh dana.
Iya. Nah, di mall ini kan saya dengar dari Pak Dirjen kan ada kayak sistem pada saat registrasi ada kreditan pengguna segala macam. Nah, itu kan bisa dilakukan. Dan Mandiri itu sangat enak karena mereka udah punya database. Database macam-macam. Ada UMKM yang sudah jadi nasabah maupun database anak-anak muda yang bisa diarahkan jadi entrepreneur. Itu kan bisa di-switch cara pandangnya. Iya. Ya. Nah, ini kan peluang banget buat Bank Mandiri untuk nasabahnya ini supaya diharapkan menjadi entrepreneur. Entrepreneur sama online kan sebenarnya beda tipis. Ya kan? Ini kita usaha sendiri. Ini kan mandiri. Nah, itu semua pasti butuh dukungan dari A sampai Z. Dibina doang nggak akan bisa, Mas. Pasti butuh support. Supportnya apa? Ya perluasan pasar, pelatihan marketing, ya, dan pendanaan. Itu pasti. Itu kalau salah satu hilang, ya nggak bisa komplit. Nggak bisa jalan ya. Nggak bisa one stop. Nanti putus tengah jalan. Dan saya pikir di BTC saya tetap harus berkolaborasi dengan MOLI, apapun itu. Karena kondisi e-commerce persaingannya bisa-bisa juga awal sangat ketat. Jadi yang nggak kuat cash flow juga pasti akan minggir dengan sendirinya. Jadi sebenarnya pandemi ini ada positifnya juga. Jadi digitalnya kan makin kencang di sana. Yang tidak bisa mengikuti, ya pasti ketinggalan. Tenggelam. Iya, makin cepat tenggelamnya. Pada saat kita sudah jadi endemi, dia harus mau belajar. Nggak belajar, makin tenggelam lagi. Nggak tepat tenggelam, lanjut. Iya kan? Nah, tapi kan harus ada pencerahan lagi. Saya pikir MOLI tadi adalah pencerahan, di mana orang mungkin sudah dengan e-commerce yang lain merasa frustasi, merasa nggak bisa bersaing. MOLI bisa hadir. Nah, dengan umur 6-7 bulan ya kita nggak bisa mengharapkan lari cepat kan, butuh proses. Ya, proses di mana kalau menurut saya MOLI juga harus banyak berkolaborasi dengan semua UMKM, tentu saja dengan image tadi ya, screening. Itu penting sekali. Jadi head to head-nya tuh imbang gitu. Kalau nggak imbang kan nggak bisa, Mas. Kalah. Iya. Karena di UMKM itu kan kita semua nggak tahu produknya dari mana, sumbernya siapa, cara berpikirnya beda, ya kan? Yang paling parah kan isi kantongnya beda. Isi kantong ya. Tapi kan semua sepakat kalau semua tanpa potongan. Iya kan? Paling menarik itu. Ya. Tapi kalau nanti ada UMKM yang tanya sama MOLI, ini sampai kapan? Ya, semua gitu kan e-commerce dari dulu. Selalu bilangnya free. Pada saat selesai, ya kena biaya. Tapi kan itu semua harus dijalani. Ya, kalau belum mulai sudah tanya potongannya berakhir kapan, nah ini menurut saya UMKM-nya juga harus diterangkan. Kamu mau berbisnis atau hanya ingin mendapatkan keuntungan dari bebas biaya? Nah, kalau kamu ingin mendapatkan bebas biaya tapi nggak pernah buka lapak di MOLI, nah terus kapan merasakannya? Iya, benar-benar. Kan sama aja mau beli mobil, belum beli mobilnya tapi sudah mikir jualnya gimana? Cara jualnya gimana nih? Kalau survei itu boleh, ya, survei e-commerce yang lain itu boleh, di compare itu boleh. Tapi menurut saya kalau ada saat kesempatan e-commerce yang baik, yang lokal Indonesia, menawarkan suatu fasilitas yang bagus, terus ada KPA-nya, saya pikir mau nggak mau harus ambil. Karena justru KPA-nya itu yang harus dipikirin, dan itu nggak akan datang terus-terusan. Jadi kalau menurut saya justru jangan mikir bebas ongkirnya atau bebas potongan, tapi KPA-nya dan link-nya ini yang harus dipikirin. Nah, kadang cara berpikir UMKM macam-macam. Ya, jadi tapi kita nggak bisa maksa. Dengan ada cara ini kan kita pengen kasih pencerahan dulu, ya. Soal mau masuk MOLI atau enggak kan pilihan ada di mereka. Tapi kalau menurut saya pribadi, sebagai kalau misalnya saya jadi UMKM, harus melangkah dan harus ambil keputusan. Dan ambil MOLI pun tidak terus nggak bisa masuk di e-commerce yang lain. Ingat, memperluas pasar. Itu kunci. Mau masuk e-commerce seluruh dunia, ya nggak apa-apa. Mau namanya memperluas pasar. Tinggal nanti kan bisa dianalisa dari UMKM-nya sendiri. Mana yang make money. Ya, kalau nggak make money juga, mereka juga pasti lama-lama juga capek kan. Karena let's say lah, kita selalu bicara, wah bebas potongan segala macam. Ya kalau laku. Kalau nggak laku, ya juga nggak beda. Intinya sebenarnya kan harus bisa jualan.
itu semua didapatkan pada saat Anda jualan. Kalau nggak bisa laku produknya, nggak bisa produk, mau bebas potongan apa orang nggak ada yang dipotong? Benar kan? Jadi kalau saya ya kita harus support POLI. Jadi saya juga mengimbau semua UMKM ya, baik di PGS, Pusat Grosir Solo sudah saya, mau pasar Klewer atau pasar manapun di Kota Solo, dimanapun harus support. Karena kalau kesempatan tidak dikejar, ya buat saya sayang. Waktu cepat sekali, persaingan amat sangat ketat, peluang nggak banyak, market besar. Ya, jadi pilihan ada di tangan UMKM itu sendiri. Oke, siap. Luar biasa ya. Mantap sekali Pak Henry. Oke. Program apa sih yang sebenarnya ditawarkan oleh MOLI sehingga dari Pak Henry ingin kerjasama dengan MOLI? Ya, jadi ini yang menarik ya. Ini satu quotes ya, satu memes dari Pak Henry tadi benar-benar. Oh iya benar juga ya. Gitu. MOLI ini bayi yang beruntung. Wah, bayi umur baru 6 bulan. Iya. Udah disupport kan? Iya. Udah disupport kota. Karena DNA-nya udah di-create semua nih. Iya. Tangkap virus-virus. Sebelum jadi aja udah banyak nih ya. Videonya mana-mana jadi. Begitu jadi lahir disupport sama Mandiri dulu nih. Iya. Disupport sama Mandiri dengan wah yaudah Mandiri jadi MOLI itu jadi apa ya kayak channel edukasinya Mandiri bahwa ada Mandiri kasih fasilitas kredit tanpa guna gitu kan untuk UMKM itu jalan segala macam. Sekarang ini kalau nggak salah udah 2000-an yang ngambil. Wow. Pedagang POLI itu sekitar 2000-an yang ngambil kredit Tanpa guna tadi. mikro lah kita nyebutnya. Mikro. Kenapa kita bilang mikro? Karena nah peraturan abis itu kedua disupport sama BTC gitu kan. Ketemu sama Pak Henry, disupport sama BTC. Kita kolaborasi untuk sama-sama lagi-lagi kita ngomong mengedukasi UMKM karena misi utamanya pertama pasti kita edukasi. UMKM itu kalau nggak kita edukasi gitu aja jualannya. Mereka nggak kenal istilah perluas pasar lah, nggak kenal istilah digital transaction, jualan digital, gitu, segala macam. Nggak kenal lagi buka cabang tanpa harus bayar toko, gitu kan, bayar sewa. Benar tadi Pak Henry bilang. Kalau bikin di MOLI, boleh nggak bikin 5%? Boleh. Itu kan malah sama aja kayak, yuk buka cabang di mana-mana gitu kan. Malah bagus. Nah dari semua hal beruntung tadi, gitu, si bayi yang beruntung ini, ditambah di 2023 ini men. Jadi kita baru dapat juga kabar terbaru, KUR itu sekarang satu orang punya kesempatan seumur hidup tuh ngambil 4 kali atau 500 juta mana yang duluan. Wow. Ya, jadi ini momen banget nih buat teman-teman yang teman-teman UMKM lah kita ngomongnya. Gimana caranya kita bisa ngambil 4 kali atau untuk 5 juta kalau kita nggak mulai dari langkah pertama kan gitu kan? Langkah pertama ini jadi salah satu program yang ada di MOLI dan kolaborasi juga sama UMKM yang di BTC tentunya. Once lu udah join di MOLI, lu udah jualan di MOLI, terdaftar sebagai UMKM yang jual di MOLI, kan berhak tuh dapat kredit tanpa agunan, tanpa agunan mulai dari 10 juta gitu kan, maksimal 10 juta lah. Berarti kan ngambil 10 juta dulu nih. Oke. At least, lu udah punya track record abis itu di database perbankan. Jangan hanya berarti Mandiri. Nah, itu dia. Dari situ nanti lancar segala macam, bisnis berkembang bisa top up. Ya, bisa top up sampai mungkin abis itu naik 50 segala macam. Dari naik 50 naik lagi 200, kayak gitu dia punya ketiga. Dan itu bisa top up satu setengah tahun kemudian. Naik 200. Jadi kan baru 10, 50, 200. Dan baru 260. Berarti kan di kesempatan terakhir untuk ekspansi yang terakhir mungkin dia masih punya kuota 240 juta lagi. Dan KUR itu kita nyebutnya KUR itu bunganya 6% setahun. Berarti kan setengah persen per bulan. Minjem sama tetangga doang yang bisa ngelakuin itu, tapi balik ini minggu depan gitu Pak. Bisa 3 tahun 4 tahun bisa. Jadi kalau saya memutuskan kolaborasi dengan MOLI itu saya satu paket. Jadi pedagang saya bisa dibantu mengenai motor los pasar, plus kalau mau pinjaman, kalau e-commerce tanya nggak ada pinjaman. Ada pinjaman pinjol. Nah kalau ini bank resmi. Jadi saya juga nggak takut rekomen gitu jadi saya lebih enak gitu loh. Jadi bisa kasih solusinya tuh enak. Karena begini loh, bagaimanapun
hutang tidak perlu dihindari. Yes. Kalau emang kita butuh dengan perhitungan yang matang untuk mau besar dengan segala perhitungan cash flow, itu memang kalau diperlukan diambil. Yang penting kan satu, itu benar-benar buat usaha, bukan untuk konsumtif. Yes, yang itu. Dan kalau Anda sudah masuk di multi, mau ambil kur apapun, Bank Mandiri kan pasti kasih advice. Kan Bank Mandiri sudah tahu track record perdagangan itu atau UMKM itu. Tuh Anda kok ambil segini, apa nggak terlalu besar? Nah, itu dia. Nah, ada yang ingetin minimal gitu. Jadi sama-sama, karena sama-sama punya kepentingan ya. Karena Bank Mandiri juga nggak akan kasih yang terlalu over, yang akhirnya jadi malah beli mobil dan segala macam. Ya, karena harus bedakan nih. Banyak dulu. Jadi gini loh, saya selalu merasa ya hidup kita atau jalan hidup kita itu semua diawali dari langkah kita sendiri. Ya, jangan selalu menghampitankan pihak lain. Jangan selalu berbicara nasib kita itu ditentukan oleh orang lain. Itu sangat nanti kita malah jadi nggak bisa maju. Ya, semua harus dari kita. Ya, jadi apapun yang kita sudah jalani, ya nggak usah disesali. Karena kita juga punya peran penting dalam hal menentukan nasib kita sendiri. Ya, saya pernah ketemu satu orang ya, dia selalu mengeluh bahwa punya toko atau whatever lah ya, contoh aja, terus barangnya diambil sama temennya, ya ngambil pertama rutin, ya tanpa kolateral, terlalu percaya, ya akhirnya biasa kondisi susah, pembayaran susah, yang ambil juga akhirnya mungkin tangguh, ya dia selalu mengeluh tentang itu. Saya mau tanya sama dia, itu orang kenal baik? Oh, kenal baik banget. Kalau nggak saya kasih barang segitu banyak. Oke, satu. Berarti kamu sudah tahu ya, itu teman baik. Ya kan? Kedua, apakah pada saat dia ngambil barang dia kasih BG atau jaminan apapun sebagai ganti bayar? Enggak, karena saking percaya. Yang kedua, kamu terlalu percaya. Ya kan? Meskipun teman baik, saya kasih tahu. Justru yang bisa membuat kita kecewa itu kan teman baik. Kalau nggak kenal baik kan kamu nggak bakal kasih barang segitu banyak. Ya nggak bakal. Mau saya nggak kenal. Iya, karena saya kenal saya kasih. Nah, coba telusurin lagi. Masalahnya apa? Kan semua udah ditahu. Karena kamu terlalu percaya, sehingga kamu tidak memberikan cash flow kamu. Ya kan? Dan pada saat dia kena musibah, akhirnya dia nggak bisa bayar. Pertanyaan saya, kamu mau mengeluh kesah apapun, temanmu juga tetap nggak bisa bayar, ya kan? Mau menyalahkan siapa? Yang penting kan kamu sudah harus pakai sendiri, dan kamu harus tahu sumber muaranya dari siapa. Kan dari sendiri ya. Makanya saya merasa kalau ketemu seperti itu saya bilang, coba ditelusuri bahwa kita itu yang bisa kita jalan apapun, itu semua peran serta dari kita sendiri, keputusannya. Jadi dia jangan salahkan e-commerce lain lah, atau jangan salahkan bank lain kalau secara syaratnya nggak dipenuhi. Coba dilihat lagi, apa yang mesti introspeksi, apa yang mesti kita perbaiki supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, baik e-commerce sebagai perusahaan pasar maupun pinjaman yang bisa disetujui. Itu pesan dari saya. Dan saya pikir itu fair enough. Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, ya emang itu halnya. Masalahnya juga di situ sebenarnya. Nah, pengusaha ya Pak ya. Iya, harus mentalnya harus tough, harus tangguh, dan harus move on. Nah, dan harus satu, mau menerima masukan dan mau memperbaiki. Mau belajar juga baru. Kuncinya diri sendiri kok. Gitu. Ya, pengusaha ya, namanya pengusaha. Berarti harus ada yang diusahakan. Iya, namanya aja kita swasta mandiri, ya kan? Dia harus bisa mandiri. Karena selalu menyalahkan orang lain, ya kapan majunya? Iya. Ya, gitu. Oke, siap. Banyak ya, dan lanjut lagi balik ke yang tadi Mas Yoga bilang. Gimana sih kolaborasinya? Akan ada program seperti apa? Ini kita mulai dari yang dalam waktu dekat ya, tanggal 7 sampai 9 ya Pak? Iya. Tanggal 7 sampai 9 itu kita ada Ramadan Festival kan? Iya. Di Beteng Trade Center. Ya, di Beteng Trade Center kita fasilitasi pedagang di Beteng Trade Center.
ada sekitar 17 tenant lah ya. 17. Kita rangkul, kita sediain fasilitas tempat di gedung juang. Gedung juang ya, Pak? Ya, itu indoor, aman dari hujan. Oh iya. Dan memang kalau kulinernya kayaknya agak susah karena masih hujan, orang masih takut ya. Kemudian kalau kayak lomba fotografinya, kita juga lagi masih cari terus untuk pesertanya. Tapi sebenarnya misinya adalah satu, kita ingin kasih fasilitas ke tenant-tenant BTC untuk kolaborasi dulu dengan Bank Mandiri dan MOLI. Ya, kalau kita tidak memulai itu, hanya campaign, ya susah. Yes. Sektor real, activity real. Ya, konsep itu apapun bagus. Yang penting buat saya melangkah. Nah, iya. Kadang orang kan tahu ya kendalanya apa, tahu solusinya apa, tapi nggak melangkah. Ya udah cuma wacana. Cuma ide aja. Iya, yang ini cuma wacana doang, tapi nggak melangkah. Nah, saya pikir kita harus melangkah. Saya akan bawakan dulu 17 ini yang moga-moga secara Ramadan sale juga omset kita nggak tahu ya, sekali lagi rezeki setiap orang itu beda-beda. Tapi yang penting kan saya mau kolaborasi dulu deh, supaya pedagang saya tahu bahwa saya pun akan support mereka. Demikian MOI juga ada di belakang mereka. Tinggal mereka diolah aja gimana, dan itu adalah menurut saya ini adalah cikal bakalnya pedagang-pedagang yang nanti bakal bergabung di MOI. Jadi saya juga minta penelitian yang teman-teman saya ini udah ikut bahasa Ramadan ini, tolong di kolaborasi sedikit sebagus mungkin. Siapa tahu dari 17 tenant ini besok akan menjadi lebih besar. Karena testimoni sangat penting. Iya, word of mouth Pak, paling Iya. di pasar Pak. Bener. Jadi kalau ini campaign tapi pedagangnya nggak ada Iya. yang merasakannya bisa ngomong. Nggak kena lah kita ini. Harus kita sama-sama harus berkorban waktu ya. Itu semua tenant kan kita juga fasilitasi, kita juga tidak kenakan biaya apapun. Free ya Pak. Free. Yang penting udah ikut, kamu ikutin Bank Mandiri, masuk MOI, nanti setelah itu juga akan diarahkan. Buat saya akan lebih enak mengarahkan langsung 17 tenant daripada langsung 170 tenant. Iya, Itu lebih susah gitu. Dari 17 kita berharap bisa jadi 170. Nanti sih 17 itu malah yang akan ngarahin temen-temennya ya. Iya. Nggak capek juga. Bener. Ini tadi setuju sih Pak. Jadi dari 17 itu begitu nanti masuk, karena kan Mas juga ada cerita udah masuk nih, udah segala macam. Iya. Itu pasti akan masuk ke database-nya kita dan pasti akan kita bina itu Z lah kata dia. Nah, mungkin nanti di kedepannya dia, saya butuh modal kemana misalnya? Oh kita udah ada, gitu kan? Saya butuh iklan yang dari produk saya nih. Oh kita udah ada juga. Jadi benar-benar mungkin ini jadi kayak apa ya? Sebuah batu loncatan lah. Step langkah pertama untuk langkah berikutnya yang harusnya jauh lebih smooth, jauh lebih gede lagi segala macam. Dari MOI juga kita luar biasa, kita support maksimal gitu, kita kasih diskon up to 50%, kita kasih voucher belanja, kita juga kasih pokoknya nanti yang lomba fotografi segala macam. Biar tuh teman-teman yang ada di lapangan ya kita nyebut nggak cuma ngerasain ceritanya kita, tapi benar-benar ngerasain kita tuh ada di antara mereka, kita ada di tengah-tengah mereka gitu. BTC, MOI itu ada di tengah-tengah para UMKM dan ikut turun support mereka. Pak Henry bilang tadi, semua gratis, gitu. Pokoknya dikasih di lomba di gedung juang gratis, nggak pakai tarik-tarik. Karena saya juga punya kepentingan kan, kalau UMKM saya itu bisa jalan, semua akan lancar. Jadi saya juga nggak bisa. Tahun ini menurut saya tahun kolaborasi, ya, nggak bisa kita hidup sendiri, ya, dan sudah saatnya kamu yang butuh, saya nggak butuh, enggak, semua harus sama-sama butuh. Visinya harus sama dulu. Saya sama Debian satu visi, ya. Gimana cara membantu UMKM atau pedagang yang ada di BTC? Titik, that's it. Kita tidak pernah lihat untuk kepentingan kita sendiri. Yang penting kalau pedagang saya maju, sukses di MOI, mereka tetap pasti akan berusaha di BTC dan pasti punya toko offline. Jadi tugas kita sebenarnya hanya membantu mereka. Harus membantu dan membantu. Itu aja. Suatu kayak rancangan bangunan ekosistem yang kita ngelihatnya secara holistik ya Ben. Once dia hidup, gitu kan, dia grow, dia salesnya bagus.
Semua lancar. Lancar semua. Iya. Dia stay. Iya. Mungkin dia punya pedagang yang aku selama ini juga belanjanya online, pengen lihat kan kayak apa sih barang yang langsung datang malah BTC juga. Ya mimpi saya satu, saya pengen BTC jadi proyek percontohannya MOLI yang copy paste di pusat perdagangan manapun di seluruh Indonesia. Pilot project ya Pak. Pilot project gitu. Apalagi ini momennya pas Ramadan ya. Dan itu juga bisa instan. Itu perlu perjuangan. Perjuangan dari saya, dari Pak Redian dan UMKM-nya sendiri. Itu yang penting. Semua harus berjuang, nggak bisa. Saya percaya semua itu gak ada yang instan. Harus berjuang bersama. Kita udah kasih segala fasilitasnya, kalau yang menikmati juga nggak berjuang ya. Udah bubar lagi. Udah 7 bulan, kalau yang asuh nggak bener ya jadi nggak bener. Tapi nanti menangnya bayi yang beruntung. MOLI ini bayi yang sangat beruntung. Dari embrio dia udah banyak. Dia lahir udah di kamar yang bagus, orang tuanya bagus, tinggal dipupuk aja. Ini jangan sampai dikasih nutrisi, vitamin ya kan. Semua yang baik dari awal lahir jangan sampai nanti terkontaminasi yang nggak baik. Jangan sampai jadi salah asuhan. Salah asuhan istilahnya. Kita lepas sih ya. Nanti banyak diskon yang itu start awal gitu. Next mungkin kita akan bikin project lagi, program lagi di BTC lebih gede lagi, lebih variatif lagi gitu. Saya juga tidak pernah bilang sama Pak Debian bahwa the one and only MOLI di Solo hanya BTC loh. Enggak. Saya pun pernah aja Pak Debian ke Pemkot. Ketemu Pak Heru ya. Saya juga punya mimpi MOLI bisa sukses di Klewer, bisa di PGS sebelah saya. Karena saya gak ada kepentingan. Saya yakin kalau Klewer sukses, PGS sukses, BTC sukses, semua dapat nama. Solo aman gitu. Kalau segitiga itu udah Solo aman. Solo MOLI-nya sukses. Everybody happy. Gak ada yang gak happy. Ya kan? Siapa yang gak happy? Gak ada. Semua happy. Gak ada yang dirugikan. Ya kan? Iya. Kita mesti harus satu visi gitu loh ya. Itu mimpi saya. Iya. Jadi Solo kalau bisa memang MOLI harus memenangkan semua pasar-pasarnya atau tempat-tempat pusat dagang. Benar kan, jadi si bayi udah dititipin mimpi yang sangat tinggi. Jadi si bayi udah harus segera coba lari lah ini. Bayinya harus akselerasi. Tapi tetap ada proses. Nggak bisa nggak proses. Support lah pokoknya. MOLI siap kolaborasi. Tahun kolaborasi 2023. Diskonnya banyak banget ya tadi ya. Diskonnya banyak. Kita malah waktu itu sempat bikin diskon sampai 100.000 kalau nggak salah. Jadi belanja 100.000, tip nggak bayar apa-apa, bawa pulang barangnya. Si bayi tadi kan. Nanti kelihatannya gitu. Cuman pasti akan lihat lagi MOLI ini nggak pengen jadi kayak kendaraan bakar duit gitu kan. Jangan. Karena kalau kayak gitu malah membodohi ternyata. Para pedagang akan terbodohi kayak barang gua nggak akan laku kalau nggak ada promo nih. Bukan dia yang harusnya effort gitu, naikin quality produk, naikin quality service-nya dia. Karena banyak juga pedagang UMKM yang kalau dicek di e-commerce segala macam balasnya suka lama, nggak ngerti. Nah itu yang kita pengen rubah mindsetnya. Bukan cuma karena ada promo, tapi karena lu punya produk yang keren, bagus, diferensiasinya bagus, punya beda yang lain. Ada ini yang harus survive. Itu yang akan survive sama ini punya service bagus. Dan gitu. Karena orang akan repeat order, akan balik lagi. Bahkan kayak, gue penasaran sama tokonya nih. Kita ngomongin ya brand-brand yang udah gede sekarang kan, dulu kan juga sama mungkin kan. Begitu servisnya bagus, dia penasaran pengen lihat tokonya nih, di mana sih? Sampai ketemu ownernya langsung, mungkin dia dilayani langsung. Kalau dilayani digital aja udah nyaman, apalagi dilayani langsung gitu kan. Sekarang brand besar aja pada buka e-commerce. Kita semua tahu kan. Nah, dan kalau sekarang misalnya itu bukan future, dan ngapain? Kenapa sih si raksasa itu ikutan nyemplung ke pasar? Kalau brand-brand fashion terkenal aja semua sekarang udah main online. Nah kalau nggak in the future dan nggak sukses, nah kenapa? Bener kan? Nggak punya toko ngapain repot-repot buka divisi online? Kan pasti ada future. Kalau nggak ada future ngapain? Bener kan? Itu
itu hal yang paling simpel. Karena in the future semua gitu, ya. Itu menurut saya pikir juga ya semua setuju ya. Sangat setuju. Kan future, selalu kita bicara future lah, jangan usah masa lalu lah. Iya. Masa lalu jadinya cuma mengenang ya. Anak lu. Mengenang dan mengeluh biasanya. Oke, siap. Dengan adanya diskon dari Molly, BTC juga free, Molly juga free, harusnya pedagang itu semakin semangat berjualan ya. Iya. Tapi untuk konsumen yang beli pun juga enak ya jadinya. Iya. Udah nggak hujan. Iya. Saya juga menghimbau ke semua teman, Anda kan semua punya IG, Anda kan semua punya teman, ya. Jadi Anda juga harus mandiri. Dalam arti saya udah siapkan tempat, Molly udah support, ya. Anda juga harus promosi mengenai toko Anda sendiri, gitu loh ya. Gerak juga. Iya dong, semua bantu. Kalau Anda ikut pameran, ikut pasar saya, tapi Anda hanya duduk diam menunggu. Kalau toko yang lain ramai, toko Anda sepi, sekali lagi coba lihat diri sendiri. Gitu. Itu saya udah pelajari, memang kadang diri sendiri juga harus mau ngakui apa yang salah. Iya. Kalau mau maju ya. Siap. Dengan terjang pasar nantikan ya bagi para konsumen. Ingat catat tanggalnya, tanggal 7 sampai 9 April di Gedung Juang ya Pak? Iya, jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jam 3 Wah. Karena puasa ya. Nggak bakal hujan ya Pak, aman. Oh aman, karena kan ada Indoor ya, Pak? indoor. Hujanan. Nah, nikmati pokoknya senang karena ada banyak diskon juga dari Bank Mandiri ya. Iya. Apalagi Molly, banyak voucher, banyak diskon. Ya. Nah, harusnya Ada logo fotografer. Oh, ada foto juga. Ya. Jadi yang mau ikut itu terbuka untuk umum ya. Ya. Oh, untuk umum ya Pak ya? Ya. Langsung aja nanti ya. Oke, mungkin untuk closing ada ini mungkin dari Pak Edi sama Pak Jodian untuk closing podcast kita pada siang hari ini. Oh iya, saya terima kasih buat undangannya podcast di sini. Ya saya ingin kolaborasi ini adalah acara yang tanggal 7 sampai 9 April itu adalah awal dari semuanya. Yang kita harus terus improve, dan saya pikir kita tetap satu visi ya Pak Debian ya. Karena dari awal kita udah connect nih ya. Karena connect dalam arti ya saya mantap, Pak Debian juga mantap ya. Kita ingin bawa UMKM ini yang selalu digembor-gemborkan. UMKM naik kelas, UMKM naik kelas ya. Kita nggak mau UMKM yang kita punya itu yang naik kelas cuma 5, yang mogok 50. Berarti hanya 10% ya. Kita mau semua UMKM yang kita bina, baik di BTC yang mau dikelola semua, dibina sama Molly, saya mau semua naik kelas semua. Kadang naik kelasnya digemborin tapi yang mogok nggak pernah diumumin. Nah itu loh yang repot. Iya kan? Nah kalau semua naik kelas ya gimana? Kan nggak mungkin. Ya gitu. Itu selalu saya jadi UMKM naik kelas. Tapi kan kita harus pikirin juga, jangan sampai yang nggak naik kelas ini selalu tinggal kelas. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Edi. Untuk Pak Jodian mungkin Ya, jadi ini adalah satu batu loncatan dan satu langkah awal tanggal 7 sama 9 nanti itu sebuah langkah awal yang ujungnya sama gitu. Cerita atau ide paling luhurnya adalah Pak Edi tadi udah ngomong UMKM naik kelas gitu. Tapi selama ini kita ngomong UMKM naik kelas selalu ngomongin hasil kita pengen UMKM naik kelas. Bahkan dari pemerintah pun maunya seperti itu. Tapi dari kita action nyatanya tuh apa gitu kan. Nah, Molly ini kita pengen kolaborasi ini Molly dengan BTC jadi bukti nyata bahwa sebenarnya di lokal gitu kita asli Indonesia, produk asli Indonesia, pengusaha yang di Indonesia itu nggak cuma mikirin dirinya sendiri gitu. Kayak Pak Henry simpel ya kalau gue udah punya bisnis besar gue tinggalnya UMKM enggak. Ternyata karena satu visi tadi gitu kan, kita sama-sama pengen ngembangin UMKM, kita pengen bikin UMKM naik kelas, go digital gitu kan. Nah dari situ yang paling utama adalah kita ingin bikin bahwa UMKM kita yang mana 95% itu adalah penopang bisnis Indonesia gitu, penopang produk ekonomi Indonesia. Itu nggak cuma jadi makanan, nggak cuma jadi market,
Karena 2023 katanya bisa sampai 56 ribu triliun transaksi digital, ya kan? Sejumlah itu mayoritas diambil sama lagi-lagi brand besar, gitu kan? Brand besar. Lagi-lagi brand besar, brand internasional yang transaksi digital kan? Kita pengen justru brand-brand lokal dan para UMKM ini ikutan berkecimpung makanin kue si 55 ribu triliun tadi. Nah itu satu langkah pertamanya dengan kerjasama ini, dan pasti ada langkah-langkah berikutnya biar teman-teman UMKM nggak cuma 10% atau 5 orang yang nantinya naik kelas, tapi seluruh yang mengikuti ujian di tahun ini, ujian disruption digital kita nyebutnya, ujian perubahan behavior orang dari tadi yang datang ke toko jadi digital. Ujiannya di situ nanti kita support dengan berbagai macam edukasi yang bisa membantu teman-teman UMKM. Habis itu nanti ujung-ujungnya naik kelasnya bareng, gitu, naik kelas semua. Nah, karena kemarin udah ujian pandemi, yang banyak juga yang tinggal kelas, gitu. Tapi yang lulus ya banyak juga. Gitu. Ini ujian disruption teknologi, lagi-lagi kita ngomong ujian ini kita support sama-sama untuk semua teman-teman UMKM bisa naik kelas bareng-bareng. Iya. Jadi tugas saya sama Pak Debian adalah membantu membuka pendaftaran yang daftar 100. Iya. Kita akan bantu 100% lulus. 100% lulus. Kalau yang daftar 100 ya, yang lulus cuma 10 itu kita sedih. Iya. Gitu. Jadi tugas kita harus terus menerus. Tapi yang lagi ngikutin ujian juga harus fight, juga harus berusaha. Iya. Karena masih ada kesempatan. Iya. Daftar habis itu duduk manis ya enggak juga. Iya. Harus ikut belajarnya, ikut praktikumnya gitu. Iya. Oke, berarti kesimpulan hari ini para UMKM namanya pengusaha, usaha juga harus berusaha ya, walaupun sudah difasilitasi oleh Pak Henry, Pak Debian, kita tetap harus usaha sendiri, jangan hanya cuma duduk diam, apalagi cuma di toko offline, karena tidak akan berkembang. Apalagi zamannya sudah go digital, kita harus mengenal marketplace, transaksi cashless itu sangat penting. Apalagi dengan adanya Molly bekerjasama dengan BTC sebagai batu loncatan untuk para UMKM bisa berkembang ke depannya nantinya. Oke, selamat siang, terima kasih kehadirannya Pak Henry dan Pak Debian. Kita bisa mungkin next podcast ya Pak. Ya. Next podcast akan cerita bagaimana event tanggal 7 November itu luar biasa berhasil. Oke, sekian dari kita. Selamat siang. Sampai jumpa di YouTube Trainer Podcast berikutnya. See you.